Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu dan yang bekerja mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Jadi di dalam ajang Pilpres tahun 2024 dan juga ajang Pileg, ya, sikap perlawanan masyarakat kepada Presiden Jokowi mengkristal dalam satu aksi. Bersama aksi ini adalah gerakan Jangan Pilih Paslon Nomor 2. Di saat demo di jalanan, mahasiswa menguatkan gerakan ini dengan mencopoti peraga-peraga kampanye dari paslon nomor 2. Mereka mencabuti spanduk baliho poster, ya, dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, sebelumnya gerakan Jangan Pilih Paslon Nomor 2 ini juga mewujudkan dalam simbolisasi salam 4 jari, ya, yakni bergelombang dari penjumlahan angka paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Jadi kalau jumlah adalah 4. Nah, ini pertanyaan penting, ya. Kita lalu bagaimana dengan kenyataan hasil survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi masih 80 atau 70%. Artinya hanya 20 atau 30% penduduk yang sekarang tidak suka dengan Jokowi. Benarkah dan masih akuratkah data survei itu? Nah, jadi pertanyaan itu akurat atau tidak, ya, itu bisa terjawab dari, ya, kita perlu menyimak dari bocoran itu, ya, yang disampaikan oleh Tempo, ya, bocoran halus. Mari kita sampaikan, ya. Wartawan majalah Tempo di tayangan bocor halus yang sekarang sangat populer, itu kata wartawan majalah Tempo itu rupa-rupanya Pak Jokowi pernah memarahi Menseknek Pak Pratikno. Sumber kemarahannya adalah pernyataan Pak Pratikno yang masih mempercayai hasil-hasil survei kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih 80-70%. Rupa-rupanya Pak Jokowi sendiri sudah tidak lagi lalu percaya dengan angka survei. Dengan mencuatnya kasus Mahkamah Konstitusi, lalu muncul isu-isu di seputar Ibu Iriana Jokowi yang merasa kalau di tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap dirinya sudah mulai merosot. Kita memang harus sangat berhati-hati dalam membaca hasil survei, sebab kita semua nggak ada yang benar-benar paham akan maksud dari para responden. Ketika mereka memilih menjawab puas atau kinerja Pak Jokowi selama ini, apakah mereka puas dan akan mendukung apapun keputusan Pak Jokowi? Ya, pada kenyataannya, kalau kita membuka kembali data Pilpres tahun 2019, ya, untuk tingkat kepuasan Presiden Jokowi juga tinggi, yakni sekitar 70%. Tapi pada kenyataan jumlah suara yang didapat oleh Pak Jokowi di ajang Pilpres hanya 54,5%, jauh di bawah angka kepuasan publik. Kalau kita lihat data lain, yakni sentimen pembicaraan di media online dan media sosial kepada Jokowi, angka ini mestinya bisa membuat Pak Jokowi benar-benar was-was. Masalahnya, ya, sejak kasus Mahkamah Konstitusi disebut dengan Mahkamah Keluarga di akhir bulan Oktober lalu, pembicaraan publik di media sosial menyangkut Presiden Jokowi sentimennya cenderung terus negatif. Bahkan ketika Jokowi membawa plakat-plakat untuk menguatkan argumennya kalau Presiden boleh berpihak, ya, dan boleh ikut kampanye di ajang Pilpres tahun 2004 ini, sentimen kepada Presiden Jokowi meluncur jatuh ke angka 95% negatif. Artinya hanya 2,5% pembicaraan yang bernada positif pada Jokowi. Sisanya 97,2 negatif dan mencibir Jokowi
terus menerus. Jadi kita boleh menilai bahwa sekarang ini tingkat dukungan kepada Pak Jokowi sudah turun dan bahkan anjlok dengan aksi para guru besar, para cendekiawan, semua turun gunung. Kemudian diikuti oleh aksi-aksi demo mahasiswa yang semakin besar. Pembicaraan publiknya Jokowi akan semakin negatif. Jadi rakyat sudah mulai paham dan bisa menyembuhkan Jokowi itu sudah parah. Dia bukan lagi Jokowi yang sangat inspiratif dari tahun-tahun dahulu. Tahun 2024 Jokowi sekarang agak nggak bisa dipegang kata-katanya. Sekarang ini saatnya rakyat meninggalkan Jokowi, dan cara mengungkapkan ternyata sederhana. Ya, caranya adalah dengan tidak memilih paslon nomor 2. Jadi itu adalah cara mengungkapkan bahwa kita sudah tidak sepakat dengan Jokowi. Jadi kalian sudah paham ya? Hari Rabu besok pagi tanggal 14 Februari datanglah berbondong-bondong ke TPS, penuhi TPS dan melaksanakan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa pastikan nyoblos 03 ya, atau jangan nyoblos 02. Dengan simbol 4 jari berarti jangan coblos 02. Prioritas 03 atau 01. Itu adalah simbol perlawanan terhadap penguasa yang seenaknya mengangkangi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Sampai itu, terima kasih, merdeka.